Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan tentang integral garis. Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menghitung integral garis, yakni dengan menggunakan parameter. Kali ini kita akan lihat integral garis yang tak bergantung lintasan. Jadi sebenarnya kalau kita mengintegralkan suatu fungsi di dalam kurva sepanjang kurva C, katakan dari titik A sampai titik B, ya. Kalau lintasannya berbeda, itu ada dua kemungkinan. Bisa hasilnya sama, bisa hasilnya beda. Nah, kalau hasilnya sama, maka dikatakan tidak bergantung lintasan. Jadi artinya, asalkan berawal dari titik A, berujung di titik B, lewat lintasan mana saja, ketika hasilnya sama, maka dikatakan tidak bergantung lintasan. Tetapi ketika hasilnya tidak sama, maka dikatakan bergantung pada lintasan. Nah, kita akan lihat apa syaratnya suatu integral garis tidak bergantung kepada lintasan. Kalau kita ingat kembali bahwa bentuk integral garis, ya, itu kan dinyatakan oleh integral fr dot dr. Nah, kita bisa cari dengan mengubah ini menjadi f t dot r aksen t dt, gitu kan ya, dengan t katakan dari A sampai B. Nah, namun sebenarnya ada juga bentuk lain dari integral garis, ya. Ini kan cara mencarinya, ya. Kalau kita ingat bahwa fr secara umum dalam ruang bisa diungkapkan oleh vektor misalnya f1, f2, f3. Kemudian R-nya sendiri adalah sebagai fungsi dari X, Y, dan Z, kan ya. Jadi X, Y, Z. Nah, kita bisa dapatkan dari sini kan DR sama saja kan apa? DR berarti turunkan kan ya, DX, terdiferensialkan DY, DZ, gitu kan. Sehingga kita akan dapatkan bahwa F R dot DR berarti bisa kita ganti menjadi, ini tinggal kalikan saja kan, F1 dengan DX kan ya. Berarti F1 DX ditambah dengan F2 DY, ya F2 ada kalikan DY, tambah F3 kali DZ kan ya. Tambah F3 kali DZ. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa ungkapan lain, ya, diperoleh ungkapan lain dari integral garis, ya. Bahwa integral fr dot dr sepanjang lintasan C sama saja dengan integral sepanjang lintasan C dari f1 dx, ya, ditambah dengan f2 dy ditambah dengan f3 dz. Oke. Nah, sekarang seperti apa yang tak bergantung lintasan? Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini ada satu domain dalam ruang, domain D. Di dalam ruang itu ada dua titik, titik A dan titik B misalnya. Ini adalah XA, YA, ZA, ini XB, YB, ZB. Kemudian ada katakan beberapa lintasan. Misalkan ini ada lintasan yang pertama lewat sini misalnya. Ini adalah lintasan C1.
kemudian ada lintasan C2 langsung sini, dan ada lintasan C3 misalnya. Di mana C1, C2, dan C3 semuanya dalam domain D. Nah, kalau tak bergantung lintasan artinya hasil integral garis ini akan sama, ya. Mau lewat C1, mau lewat C2, maupun mau lewat C3. Nah, kalau bergantung lintasan maka akan berbeda, ya, hasil integral garisnya ketika melewati lintasan C1, C2 maupun C3. Nah, lalu seperti apa yang tak bergantung lintasan? Ini ada 3 teorema, ya. Jadi integral garis tak bergantung lintasan, ya. Jika memenuhi teorema berikut, ya. Jadi ada 3 teorema yang sebenarnya serupa, ya. Yang pertama adalah F-nya itu dapat diungkapkan oleh grad F, ya. Dengan F adalah fungsi potensial, ya. Sebutnya fungsi potensial. Dan F dalam hal ini, ya, adalah medan vektor. Medan vektor, disebutnya medan vektor konservatif, ya. Jadi syaratnya seperti ini, ya. Jadi F-nya harus dapat diungkapkan oleh grad dari suatu potensial, fungsi potensial, di mana F-nya ini harus medan vektor konservatif. Yang kedua, bahwa ketika diintegralkan dalam lintasan tertutup C, artinya integral misalkan dari C1 ke B, dari A ke B lewat C1, kemudian balik lagi dari B ke A lewat C2. Ini namanya lintasan tertutup. Integralnya dinyatakan oleh bentuk seperti ini, ya. Dari FR dot dr itu akan sama dengan 0. Dan yang ketiga dipenuhi satu keadaan di mana curl dari F, ya. Curl dari F itu sama dengan 0. Atau kita bisa ungkapkan dalam ungkapan del atau nabla cross F sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya ungkapan, 3 ungkapan yang serupa, yang menyatakan bahwa integral garisnya tidak bergantung kepada lintasan. Ya, akan ada medan vektor konservatif yang berhubungan dengan fungsi potensial F tertentu, atau yang kedua ini, ya, dalam lintasan tertutup hasilnya akan 0, dan yang ketiga curl dari F-nya akan sama dengan 0, atau nabla cross F-nya sama dengan 0. Nah, kita coba lihat untuk yang pertama seperti apa sih? Apakah jika dipenuhi F, R sama dengan grad F, itu akan merupakan integral yang tak bergantung lintasan, ya. Kita lihat. Ya, kita lihat buktinya lah kita, ya. Kan bukti untuk pertama, ya. Di bukti untuk bahwa grad F itu harus sama dengan, atau F sama dengan grad F, ya. Sama saya dibolak-balik, ya. Nah, kalau F-nya, misalkan kita punya F-nya kan FR-nya kita ungkapkan tadi oleh F1, F2, F3, ya.
Nah, ini misalkan berkaitan dengan f-nya suatu fungsi potensial x, y, z. Maka berarti kita akan dapatkan dari sini grad f-nya berarti do f do x do f do y do z, do f do z ya, do f do z. Oke, do f do z. Maka kalau f r sama dengan grad f, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa f1-nya sama dengan do f do x, f2-nya kita bisa tulis do f do y, dan f3-nya kita tulis sama dengan do f do z. Lalu integral garis, ya, integral garis fr dot dr, tadi kan bisa kita tulis menjadi integral garis f1 dx ditambah dengan f2 dx ditambah dengan f3 dx, gitu kan ya? Berarti sama saja dengan, nah, kita ganti ini f1 oleh do f do x kan ya? Berarti do f do x dx ditambah dengan do f do y dy ditambah dengan do f do y do z, sorry ya, do f do z dz. Nah, karena x-nya sebagai fungsi parameter t ya, atau r-nya sebagai fungsi parameter t, kita bisa juga ungkapkan ini menjadi integral, nah, diubah keterangan t-nya dari a sampai b, ini menjadi do f do x dx dt dt, nanti belakangan dt saya tulis ya, plus do f do y dy dt plus do f do z dz dt ya dz dt dt. Nah, yang di dalam kurung ini kan tidak lain, kalau kita ingat aturan rantai ya, ini tidak lain apa? Tidak lain adalah do f do x ya. Jadi sama saja dengan integral dari a sampai b do f df ya, df dt ya, df dt dt ya. Coba ingat kembali konsep aturan rantai ya. F-nya sebagai fungsi x, y, z, z-nya sebagai fungsi x, y, z-nya sebagai fungsi t ya. Maka hasil dengan menggunakan aturan rantai kita akan dapatkan turunannya adalah ini ya. Jadi ini dengan ini sama. Nah, jadi ini f-nya adalah f x, y, z. X-nya sebagai fungsi t. Jadi ini dapat kita tulis menjadi hasil integral ini terusnya adalah f xt, yt, zt dengan t-nya dari a sampai b. Sehingga bisa kita tulis menjadi f xb ya, kita masukkan nih xb, yb, zb dikurangi f xa, ya, za. Dan ini kan tidak lain adalah ya, ini titik awal kan ya. Yani titik akhir f di mana? Di b dikurangi dengan f di a. Oke, jadi kita dapatkan bahwa integral fr dot dr ini ternyata bisa diganti oleh sama-sama dengan fb dikurangi fa. Ya, ini apa artinya? Nah, jadi ketika f-nya sebagai
grad dari F, fungsi potensial F, maka ternyata hasil integral garis ini itu hanya bergantung kepada apa? Bergantung pada keadaan akhir ini kan ya, dan ini keadaan awal. Ini tidak perlu lintasan seperti apa, ya. Oke, di teorema pertama ya ini menunjukkan bahwa kalau integral garis ini tidak bergantung lintasan seandainya Fr itu adalah median konservatif, median vektor konservatif yang berhubungan dengan fungsi potensial F, di mana hubungannya F sama dengan grad F. Ya. Oke, itu yang pertama, ya. Nah, bukti yang kedua sebetulnya masih sejalan dengan ini ya, kalau kita ingin lihat buktinya ya. Bukti untuk yang kedua. Ya. Jadi kalau kita punya, tadi kan integral dalam lintasan tertutup gitu kan ya, F R dot dr gitu, itu harus sama dengan 0, betulkah 0 ya. Nah, lintasannya kan tadi dari misalkan dari apa, dari A ke B, balik lagi dari B ke A ya, berarti integral ya, dari A ke B lah ya, A ke B Fr dot dr, integral garisnya, ditambah dengan integral dari B ke A, gitu kan ya. Fr dot dr. Ya, tentu saja kalau kita melihat ke hasil ini ya, ini kan berarti FB dikurangi dengan FA, ditambah dengan, ini berarti FA dikurangi dengan FB, ya. Jelas ini sama dengan 0. Ya, jadi memang berkaitan ya antara yang pertama dengan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, silakan kalian coba cari buktinya lah ya, pelajari ya, mandiri. Tapi yang saya akan bahas ketiga adalah konsekuensinya ya. Kalau misalkan tadi kan bahwa dipenuhi, kalau integral garis tetap bergantung lintasan, maka harus dipenuhi apa? Del cross F sama dengan 0. Ini kan artinya kalau dihitung, ini kan sama dengan determinan ya, I, C, K gitu kan. Berarti do X, do Y, do Z. Ini berarti F1 ya. Sini F2, F3 gitu kan, ya. Sama saja dengan berarti I. Untuk yang I, pertama ke sini dulu ya. I do Y dari F3 ya. Berarti do F3 do Y. Dikurangi I-nya yang ke sini nih ya. Jadi kalau ini ada I, bayangkan I ke do Z, I do Z, do F2 ya. Jadi do F2 do Z ditambah dengan J, kalau J ke sini do Z ke sini adalah F1 ya, do F1, do F1 do Z dikurangi C-nya ke sini do X ke sini ya, F2 apa F3 ya. Oke. Do F3 do X ditambah K
K, kalau bayangkan ada I dan J di sini berarti ke sini nih. Ya. Do X, do F2 ya. Do F2, do X dikurangi yang ke sini. K, do Y, do F1. Do F1, do Y. Nah, kalau sama dengan 0, ini menunjukkan apa? Maka berarti ada dipenuhi, ya. Kalau integral garisnya konservatif, F-nya akan memenuhi ini. Pertama bahwa do F, bisa mulai dari sini, do F1, do Y akan sama dengan do F2, do X. Yang kedua, do F1, do Z sama dengan do F3, do X. Dan yang ketiga, do F2, do F2, do Z, do F3, do Y. Ya. Oke. Mudah semua tukar-tukar aja nih, kalau ini F1 kan dengan X ya. F1 do F1 do Y, do F2 do X, balik ya. Do F1 do Z, F3 dengan do X. Karena Z kan dengan F3 ya ininya. Kemudian do F2 do Z, do F3 do Y. Oke, jadi itu adalah 3 keadaan ya yang serupa yang menunjukkan bahwa apa namanya? Integral garisnya tak bergantung lintasan. Oke, coba kita lihat contoh soalnya ya, contoh. Misalkan diketahui FR 4X pangkat 3 plus 9X kuadrat Y kuadrat, koma 6X pangkat 3Y plus 6Y pangkat 5. Oke, saya pindahkan saja ini, sorry. Diketahui misalkan, nah ini. FR itu adalah 4X pangkat 3 plus 9X kuadrat Y pangkat 2, 6X pangkat 3Y plus 6Y pangkat 5, ya, 0, ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah F konservatif? Nah, jika ya, hitung integral F R dot dr dengan C lintasan dari titik tekan A 0,0,0 ke titik B 1,2,0. Oke, ya.
Nah, untuk membuktikan bahwa F itu konservatif, maka harus ada satu apa namanya, nanti potensial skalar F atau ya potensial ya, fungsi potensial F. Kita bisa gunakan salah satu dari 3 teorema yang sudah dituliskan. Di antaranya adalah karena kita sudah tahu komponen-komponen dari F ya, maka ini harus kita coba buktikan dengan dipenuhinya teorema yang ketiga. Ya, nabla cross F sama dengan 0. Ya ini apa? Ini ya. 2F1 2Y sama dengan 2F2 2X dan seterusnya ya. Oke. Coba kita lihat bahwa dari sini kita peroleh ya. Diketahui bahwa F1 itu kan tidak ini kan ya. Ini F1 ya. F1, F2, F3. F1-nya adalah 4X pangkat 3 plus 9X kuadrat Y kuadrat. F2-nya adalah 6X pangkat 3 Y plus 6Y pangkat 5. Dan F3-nya adalah 0. Oke. Nah, jadi kalau F3-nya 0 berarti kita lihat di sini yang melibatkan F3 itu pasti 0 lah ya. Jadi ini tidak apa namanya tidak kita gunakan. Berarti cukup membuktikan pakai yang satu saja. Betulkah do F1 do Y sama dengan do F2 do X? Kita cari saja. Do F1 do X itu kan do F1 do Y ya. Oke. Kita cari do F1 do Y. Ini kita turunkan terhadap parsial terhadap Y ya. Berarti ini turunannya adalah 0 kan ya terhadap Y ya. Yang ini berarti 2 kalikan dengan 9 berarti 18 ya. 18 X kuadrat kali Y. Kemudian do F2 kita turunkan terhadap X. Berarti ini turunkan terhadap X. 3 kalikan 6 berarti 18. X-nya jadi pangkat 2 kan ya, kali Y. Turunannya adalah apa? 0. Nah, ternyata bahwa do F1 do Y itu sama dengan apa? Do F2 do X. Ini berarti F konservatif. Gitu. Oke, itu untuk jawaban yang A. Ya. Jadi untuk menunjukkan apakah F itu konservatif, kita bisa, ya, kalau komponen-komponen sudah diketahui, ya, maka kita tinggal gunakan teorema yang ketiga. Ya. Ini. Nah, ini lebih mudah kebetulan karena komponen F3-nya 0, atau dengan kata lain bahwa fungsi medan vektornya ini dalam 2 dimensi saja, ya, dalam bidang. Baik. Nah, bagaimana yang B, ya? Nah, kalau dia konservatif, itu kan berarti integral garisnya tidak bergantung lintasan. Dan kita bisa hitung FR.dr-nya ya, dengan mencari dulu potensial ya atau fungsi potensialnya ya. Jadi dari A kita dapatkan dulu fungsi potensialnya untuk menjawab yang B ya. Jadi fungsi potensial yang terkait ya. Dengan F. Tadi bahwa F itu harus sama dengan apa? Grad dari F. Nah, kalau F itu harus sama dengan grad dari F, nah, F itu kan dalam ungkapan vektor, tadi kan berarti apa namanya? F1, F2, F3, gitu kan?
Dan ini kan do F, do X, do F, do Y, do F, do Z. Ini menunjukkan bahwa F1 sama dengan do F do X ya. Jadi kita akan dapati dari sini bahwa do F do X sama dengan F1. Dan tadi F1-nya adalah yang mana nih? F1-nya adalah ini ya. 4X pangkat 3 plus 9X kuadrat Y kuadrat. Oke. 4X pangkat 3 plus 9X kuadrat Y kuadrat. Dari sini kita bisa dapatkan F sebagai fungsi X, Y, Z. Jadi apa? Dengan cara mengintegralkan ini terhadap X. Ya. Kita integralkan terhadap X. 4X kuadrat plus 9X kuadrat Y kuadrat. Kita integralkan terhadap X. Maka kita akan dapatkan integral ini apa, Pak? 4X pangkat 3 ya, sorry, 4X pangkat 3. Berarti, jadi X pangkat 4 kan ya? Oke, ini X pangkat 4, ditambah dengan integral terhadap X, berarti 3X pangkat 3 kali Y kuadrat. Ditambah suatu konstanta. Ya. Konstantanya, ya, karena dia diterapkan, berarti dia konstantanya akan merupakan secara umum fungsi X, Y, Z. Nah, yang kedua, nah ini sudah didapat fungsi ini ya. Namun sebenarnya kalau Z-nya 0 ya, maka F3 ini pasti 0 ya. Jadi nggak akan 0. Kita sebetulnya cukup punya dua fungsi F, X, Y. Tapi biarkan saja begini dulu ya. Kemudian do F, do Y. Do F, do Y. Do F, do Y harus sama dengan F2 ya. F2. Nah, do F, do Y-nya berarti yang ini nih. Ya. Kita turunkan ini terhadap Y. Maka kita akan dapatkan apa? Kalau ini kita turunkan berarti ini 0. Ini apa? 6X pangkat 3Y kan ya? Jadi yang ini adalah 6X pangkat 3Y ditambah yang ini kita turunkan terhadap Y. Berarti do Y dari, kita tulis saja singkatnya do C do Y lah gitu. Nah, do C do Y. Ya. C-nya X, Y, Z. Itu harus sama saja dengan F2. Tadi F2-nya apa? F2-nya adalah 6X pangkat 3 plus 6Y pangkat 5. Ya. 6X pangkat 3Y plus 6Y pangkat 5. Nah, dari sini berarti kita dapatkan apa? Bahwa do C, do Y itu sama dengan 6Y pangkat 5. Jika kita akan dapatkan C sebagai fungsi Y ya. C sebagai fungsi Y. C sebagai fungsi Y dan sorry ini karena diintegralkan terhadap X ya. Ini berarti hanya sebagai fungsi Y dan Z ya. Oke. Y dan Z. Nah, integralkan ini ya. Integral dari 6Y pangkat 5 berarti Y pangkat 6 ya. Y pangkat 6 ditambah dengan C Z ya. Oke. Nah, yang ketiga do F do Z. Sorry, sebentar, setelah kita dapatkan CZ yang ini, maka kita bisa tulis dulu ya. Maka F, X, Y, Z sama dengan, kita ganti sekarang ini ya. X pangkat 4 plus 3 X pangkat 3Y kuadrat ya. Tambah
CYZ-nya kita ganti dengan Y pangkat 6 ditambah dengan CZ. Oke, kita tinggal cari CZ-nya sekarang. Ya. Dari yang ketiga buat do F, do Y, do Z, do F, do Z itu harus sama dengan F3. Ya. Dari sini nih. Ya. Dan F3-nya dalam hal ini adalah 0 kan ya? Coba, berarti yang ini kita turunkan nih. Kalau kita turunkan terhadap Z, ini kan semuanya turunnya 0 kan ya? Oke. Berarti kita dapatkan ini do CZ. Do Z sama dengan 0. Dan ini hanya akan terjadi kalau apa? Kalau CZ adalah konstanta ya. CZ adalah suatu konstanta. Ya. Konstanta. Dengan demikian, jadi diperoleh ya fungsi potensial yang terkait dengan vektor F tadi adalah F, X, Y, Z sama dengan ini. X pangkat 4 plus 3. X pangkat 3Y kuadrat plus Y pangkat 6 plus CZ-nya konstanta. Nah, sekarang yang kita cari adalah integral garis F R dot dr dari titik 0,0,0 ke 1,2,0. Maka ini dapat kita ganti menjadi ini ya, hasil ini adalah berarti F pada akhir 1,2,0 dikurangi dengan F 0,0,0 ya. Jadi kita mengintegralkan garis dengan lintasan sebarang ya. C dari 0,0,0 ke 1,2,0 ya, tinggal masukkan sini. Nah, ya, C-nya kita hilangkan saja ya kalau sudah berbentuk seperti ini karena akan saling meniadakan. Berarti X-nya 1 pangkat 4 ditambah dengan 3 kali X-nya 1 pangkat 3 kali Y-nya 2 pangkat 2 ditambah dengan Y, Y-nya pangkat 6, Y-nya 2 ya. 2 pangkat 6 dikurangi kalau kita masukkan 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, ya udah berarti 0. Berarti 1 ditambah dengan, ini berapa ini? 12 ya. 12 ditambah dengan 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Delapan kali 8, 64 ya. Oke. 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 6, 2 pangkat 3 kali dipangkatkan 2, 64. Dengan demikian kita dapatkan sama dengan 77 ya. Oke, 77. Oke. Nah, jadi untuk C dari 0,0,0 ke 1,2,0. Oke. Baik. Sementara satu contoh saja dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan contoh berikutnya pada pertemuan atau pada video selanjutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.